Shalom, kembali bersama saya Pendeta Samuel Rapa. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi ini, kita ambil dalam Mazmur pasal yang ke-6. Doa dalam pergumulan. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar, dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku. Selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Sebab di dalam maut tidaklah orang ingat kepadamu. Siapakah yang akan bersyukur kepadamu di dalam dunia orang mati? Lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Aku membanjiri ranjangku. Mataku mengidap karena sakit hati, rabun karena semua lawanku. Menjauhlah daripadaku kamu sekalian yang melakukan kejahatan, sebab Tuhan telah mendengar tangisku. Tuhan telah mendengar permohonanku. Tuhan menerima doaku. Semua musuhku mendapat malu dan sangat terkejut. Mereka mundur dan mendapat malu dalam sekejap mata. Kekasih-kekasih Tuhan di dalam Yesus Kristus, dari pembacaan kita ini, kembali kita melihat Raja Daud menaikkan seruan-seruannya kepada Tuhan. Dan ada 3 hal yang perlu kita mengerti bersama-sama tentang Raja Daud yang mengajar kepada kita. Yang pertama, Raja Daud akrab dengan apa yang dinamakan pergumulan hidup, persoalan. Yang kedua, dia begitu akrab dengan doa. Doa menjadi teman sejatinya dia. Dan yang ketiga, saudara-saudara, bahwa Daud menjadi begitu akrab dengan Tuhan. Dia sangat akrab dengan Tuhan. Nah, karena itu dari Mazmur ini saya ingin kita belajar. Ada 3 hal yang bisa kita pelajari. 3 poin penting dari Mazmur pasal yang ke-6. Yang pertama, datang dan berseru pada Tuhan. Seberat apapun pergumulan Daud, saudara, Daud tahu bahwa hanya Tuhanlah tempat untuk menemukan kelegaan. Dia tahu bahwa tidak ada tempat lain. Tidak ada situasi atau orang tertentu atau apapun di sekelilingnya dia yang bisa menjawab pergumulan-pergumulan hidupnya, yang bisa menyelesaikan dan yang bisa menolong dia. Tetapi saudara, dia tahu ada satu tempat, ada seseorang yang bisa memberi kelegaan senantiasa, yaitu Tuhan. Karena itu dia selalu datang pada Tuhan dan berseru pada Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan bahwa hidup selalu mulus, saudara, aman, tanpa masalah dan pergumulan hidup. Tetapi Tuhan berjanji tak akan membiarkan kita dicobai melebihi kekuatan. Dan Tuhan selalu memberi jalan keluar. Sama seperti dituliskan dalam 1 Korintus 10 ayat 13. Bahwa Tuhan tidak pernah mencobai, melampaui kekuatan kita. Tetapi pada saat kita dicobai, maka Dia sudah menyediakan jalan keluar buat kita. Itulah yang kita temukan dalam diri Daud. Daud ini akrab dengan persoalan-persoalan hidup. Saudara-saudara, sejak sebelum dia menjadi seorang raja, dia masih kecil, masih muda. Ketika dia menggembala domba di rumahnya,
Ketika dia masih seorang bocah, dia sudah mengalami pergumulan. Ketika dia menggembala, dia mengalami pergumulan-pergumulan yang tidak kecil. Yang dia hadapi singa, beruang, binatang-binatang buas, binatang-binatang berbisa, saudara-saudara, di dalam menggembalakan domba-dombanya. Tetapi Daud, saudara, dari persoalan itu dia menemukan bahwa ada tempat untuk memperoleh kelegaan, ketenangan, kedamaian, keamanan, yaitu Tuhan. Karena itu saudara yang saya kasihi, apapun pergumulanmu, persoalanmu, maka ada tempat untuk kita lega, yaitu Tuhan. Tempat menemukan kedamaian, keamanan, ketentraman, dan kasih adalah Tuhan. Di dalam Yesus Kristus yang telah memberikan hidupnya buat kita semua. Kalau hidupnya saja dia berikan, saudara, dia mau mati buat kita, pastilah dia memberikan hal-hal yang kita perlukan. Karena untuk itulah dia mati bagi kita. Hal yang kedua, poin yang kedua adalah mengevaluasi diri. Pergumulan hidup, saudara-saudara, mengarahkan kita untuk mengevaluasi diri, membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Melalui pergumulan yang dihadapi, kita dapat bercermin pada firman Allah. Hal-hal yang harus diperbaiki, sifat-sifat yang harus diubah, kesalahan-kesalahan atau dosa yang harus ditinggalkan, dan pola hidup yang harus diubah. Karena pola-pola hidup yang salah bisa mengundang masalah-masalah dalam hidup. Karena itu saudara, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi, saudara, ketika dia datang, Tuhan bisa menggunakan itu adalah untuk kebaikan kita. Yaitu untuk kita bisa mengevaluasi diri dan mendatangkan kebaikan bagi diri kita. Daud di dalam firman Tuhan ini, saudara-saudara, dalam bacaan kita jelas. Ketika dia bergumul dalam ayat yang kedua, ketiga, dan keempat, dia mengevaluasi diri. Dia menganggap bahwa mungkin ada yang salah, sehingga dia meminta supaya Tuhan dalam murkanya tidaklah menghajar atau mendidik sedemikian rupa, dan dia meminta kesembuhan. Dia merasakan jiwanya yang sangat terkejut, dan dia berkata, berapa lama lagi Tuhan? Pergumulan-pergumulan itu, saudara, membuat dia mengevaluasi diri dan memperbaiki diri dalam hal itu. Kemudian saudara-saudara, yang ketiga, jadi yang pertama adalah datang dan berseru, yang kedua mengevaluasi diri, dan yang ketiga adalah melalui pergumulan pengenalan akan Tuhan memperdalam hubungan dan memperkokoh iman Daud. Melalui pergumulan ini, saudara, pengenalan Daud akan Tuhan semakin dalam. Dalam ayat yang ke-9, 10, dan 11, melalui pergumulannya ini, saudara, dia tahu bahwa Tuhan mendengar tangisnya. Tuhan mendengar doanya, mendengar seruannya, dan menerima doanya. Dan lewat pergumulan ini dia tahu bahwa musuh-musuhnya sudah dikalahkan. Mereka mendapat malu, mundur, dan mendapat malu dalam sekejap. Musuh-musuh Daud, orang-orang yang tidak senang, yang membenci Daud, yang menekan Daud, yang melawan, dan berbagai hal yang mendatangkan kesulitan terhadap Daud. Bukankah itu yang terjadi dalam kehidupan kita juga, saudara-saudara? Bahwa ada banyak pergumulan-pergumulan yang datang ke dalam hidup ini, udah nggak laporan datangnya rombongan lagi. Belum diselesaikan yang satu, sudah menghadapi yang lain. Belum juga yang lain ini, saudara-saudara, diselesaikan, maka sudah ngantri lagi yang lain. Itu seperti tidak pernah selesai. Ada persoalan-persoalan, tetapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua dalam segala hal yang kita hadapi. Bahwa Tuhan akhirnya menggunakan pergumulan-pergumulan itu untuk memperbaiki kita, mendatangkan kebaikan, membuat kita menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Karena itu saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui pergumulan itu, pengenalan akan Tuhan semakin baik. Dan memperdalam hubungan kita dengan Tuhan, yang membuat iman kita semakin kokoh di dalam Dia.
Karena itu kalau engkau menghadapi pergumulan, jangan mengeluh. Datang pada Tuhan, berseru, berdoa, bersyukur, akrablah dengan doa saudara, akrablah dengan pergumulan-pergumulan itu. Sambut dia dan bawa dia di hadapan Tuhan dalam doa, akrab dengan Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara, itu membuat kita lebih senantiasa mendapatkan pengenalan yang memperkokoh dan mempererat hubungan dengan Tuhan. Kiranya saudara-saudara, Mazmur-Mazmur ini semakin terbuka buat kita saudara, mengapa ada persoalan, pergumulan dalam hidup. Memang Tuhan tidak pernah bisa dicobai dan tidak mencobai siapapun. Pergumulan datang karena kita sendiri atau karena serangan-serangan dari si jahat terhadap kita saudara-saudara. Tetapi Tuhan kita Tuhan yang baik. Dia telah berjanji, dia menggunakan semua itu bukan untuk menghancurkan dan bukan untuk saudara-saudara menghakimi hidup kita. Tetapi saudara, lebih dari itu adalah untuk membangun karakter, pengenalan, hubungan, dan memperkokoh iman kita dan menjadikan kita semakin serupa dengan gambaran Kristus. Puji Tuhan, itulah kebaikan-kebaikan yang luar biasa dalam diri Allah kita, yang selalu memikirkan hanya yang baik, yang terbaik buat kita. Yang terbaik itu yang ada dalam pikiran Allah. Pikiran si jahat adalah bagaimana menjahati kita. Tetapi pikiran Allah adalah membuat semua menjadi lebih baik, dan lebih baik dalam hidup kita. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah yang baik, yang selalu memikirkan, melakukan, bertindak saudara-saudara untuk kebaikan kita, yaitu kesempurnaan kita menjadi serupa dengan gambaran Kristus Yesus Tuhan kita. Haleluya, terpujilah Dia. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur di hari yang indah. Kembali kami lagi datang Tuhan. Walau ada pergumulan-pergumulan yang kami hadapi, tapi kami bersyukur bahwa kami tahu sekarang ini bahwa Engkaulah tempat satu-satunya untuk mendapat kelegaan, ketentraman, kedamaian ya Tuhan, keamanan ya Tuhan, pertolongan selalu datang pada waktunya bagi kami Tuhan. Terima kasih. Engkaulah pertolongan, Engkaulah kemuliaan, Engkaulah perisai kami, Engkaulah kebenaran kami ya Tuhan. Dan yang telah membenarkan kami dan menjadikan kami kebenaran-Mu di dunia ini, yaitu terang dan garam-Mu bagi sesama ya Tuhan. Terima kasih atas semua ini Bapa. Bahwa apa yang kami hadapi ini Tuhan, Engkau bermaksud sangat baik adalah membawa kami lebih dekat dengan Engkau. Dan lewat apa yang kami alami, Engkau menjadikan itu semua Tuhan, membentuk kami semakin kokoh dalam iman, pengenalan kami dan hubungan kami dengan Engkau. Bapa, terima kasih. Tidak ada kata lain Tuhan selain kami bersyukur, dan bersyukur. Karena hanya Engkaulah Allah yang telah membawa kami ke dalam diri-Mu sendiri dan membuat kami menjadi kesayangan-kesayangan-Mu. Terima kasih. Berkat-Mu atas kami Tuhan senantiasa berlimpah-limpah. Terpujilah Engkau, dan kami masuki dan hadapi hari ini hanya bersama dengan Engkau. Urapan Tuhan yang menyertai kami. Karena roh Tuhan Allah ada pada kami. Karena Tuhan telah mengurapi kami untuk membawa kami menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Memberitakan kepada setiap orang akan kabar baik. Tahun rahmat Tuhan sudah datang dan membawa sukacita dan membawa Tuhan pembebasan bagi mereka yang terkurung, terpenjara, dan yang terikat. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau atas semua ini. Dimuliakan, ditinggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, jalani harimu bersama dengan Tuhan. Dia selalu menyertai engkau, sekali-kali tidak meninggalkan dan tidak membiarkan engkau. Berkat-Nya atas seluruh hidupmu sepanjang hari-harimu. Haleluya. Salam restorasi.